Oke, salam jumpa. Pada video kali ini, ya, kita akan membuktikan bahwa autoloading yang bagus ketika kita mengolah data kita menggunakan Smart PLS, autoloading yang bagus itu belum tentu menjamin bahwa syarat yang lain pun akan terpenuhi ketika autoloadingnya bagus, misalnya autoloadingnya itu hijau semua. Jadi autoloading yang bagus, yang semuanya hijau, itu tidak serta-merta menjadikan bahwa syarat yang lain itu akan terpenuhi, terutama soal soal validitas dan reliabilitasnya. Nah, untuk membuktikan itu, tentu kita perlu eh, menggunakan data gitu ya. Nah ini, jadi saya punya dua data. Yang pertama itu data Puji dan data Kupang, ya, data Puji dan data Kupang. Jadi kita akan membandingkan dua data ini, eh, eh, apa namanya, untuk outer loadingnya, ya. Kita akan bandingkan dua data ini untuk outer loadingnya. Nah, lalu saya masuk ke sini. uh, jadi ini datanya ini sudah saya masukkan ke Smart PLS. Yang pertama adalah data Puji ini ya. Nah, data Puji itu seperti ini ya. Financial knowledge ini ada 3 variabel. Financial attitude itu sebagai variabel mediasi, keputusan berinvestasi sebagai variabel independennya. Nah, kita masuk ke PLS algorithm. Nah, kita mau lihat outer loadingnya. Nah, ini kan outer loadingnya semuanya itu kan hijau ya. Nah, ini outer loadingnya itu semuanya hijau. Nah, outer loading yang semuanya hijau ini itu tidak serta-merta menjamin bahwa syarat yang lain pun akan terpenuhi. Nah, coba kita buka di konstruk reliability-nya ya. Nah, ternyata di konstruk reliability-nya itu semuanya juga terpenuhi gitu ya. Hijau ya. Termasuk AV-nya juga terpenuhi. Nah, kita lihat di diskriminan validity-nya. Ternyata di diskriminan validity-nya juga terpenuhi ya. Heterot monotride-nya juga hijau semua ya. Berarti di bawah 0,9. Lalu Forneleker kriterionnya juga terpenuhi ini. Karena nilai yang di atas itu lebih besar daripada nilai yang di bawah. Cross loadingnya juga begitu. Artinya ini data ini bagus karena semuanya terpenuhi. Lalu bagaimana dengan data Kupang ini ya? Nah, kita buka data Kupang ini, lalu kita uji juga ya. Kita uji, kita lihat autoloadingnya. Nah, ternyata autoloadingnya juga semuanya itu hijau gitu ya. Jadi semuanya ini bagus, itu hijau semua gitu. Nah, sekarang kita lihat untuk konstruk reliability dan validity-nya. Nah, ini ternyata bagus juga. AV-nya juga bagus ini. Reliabilitasnya juga bagus. Coba kita lihat diskriminan validity-nya. Nah, data ini ternyata bermasalah di diskriminan validity-nya. Nah, ini teman-teman, kita lihat di diskriminan validity-nya ini ternyata itu nilainya itu merah semua. Di heterot monotride rasionya ini itu merah semua. Berarti kan nilainya di atas 0,9. Sehingga validitas diskriminan untuk HTMT-nya itu tidak terpenuhi. Nah, Fornelekernya juga tidak terpenuhi. Karena kan harusnya nilai yang di atas itu kan lebih besar daripada nilai yang di bawah. Tetapi ternyata nilai yang di atas itu lebih kecil daripada nilai yang di bawah. Sehingga ini diskriminan validity-nya itu tidak terpenuhi. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan ini? Apa yang menyebabkan di data yang pertama yaitu data Puji itu semuanya bisa terpenuhi. Tetapi di data Kupang itu yang tidak terpenuhi itu adalah validitas diskriminannya. Padahal outer loadingnya itu hijau semua gitu. Nah, apa yang menyebabkan? Nah, kuat dugaannya, ini menurut saya kuat dugaan adalah bahwa item-item di data Kupang ini ya, nah, misalnya item-item pada kepuasan kerja ini itu bisa terjadi bahwa item-item yang di kepuasan kerja ini juga ternyata item-item yang mengukur kerjasama tim. Jadi ada overlapping item gitu. Item yang di kepuasan kerja ini bisa terjadi juga mengukur kerjasama tim, atau item yang di kerjasama tim ini ternyata juga mengukur kepuasan kerja, atau bisa jadi item yang di kepuasan kerja ini juga mengukur kinerja pegawai.
Jadi ada overlapping item. Nah, bagaimana kita membuktikan bahwa ada overlapping item itu? Nah, kita bisa menggunakan analisis faktor. Nah, ini saya tutup. Nah, untuk menggunakan analisis faktor, saya menggunakan JASP ya. Saya menggunakan JASP. Oke. Nah, pertama saya masukkan data yang puji dulu ya. Data puji dulu gitu. Nah, ini data puji saya masukkan. Lalu saya pilih yang prinsipal komponen analisis. Ini saya masukkan semua datanya. Nah, lalu di ortogonal ini saya pilih yang Varimax. Lalu di manual ini saya pilih 3, karena kan ada 3 variabel kan, 3 komponen gitu kan. Nah, saya pilih 3 gini. Nah, apa yang terjadi ketika saya memasukkan manual number of komponennya 3? Nah, dengan secara jelas itu setiap komponen itu ada item-itemnya dan semuanya itu pas gitu. Misalnya FA ini dia masuk di komponen 1. Jadi semua item FA ini, mulai dari FA 1 sampai FA 6, itu semuanya masuk di komponen 1. Lalu semua item di FK, dari FK 1 sampai FK 5, semua itu masuk di komponen kedua. Lalu Y, variabel Y, mulai dari Y1 sampai Y5, itu semuanya masuk di komponen ketiga. Jadi ini dia secara tegas mengelompokkan bahwa item di variabel FA itu masuk di komponen 1. Item di variabel FK itu semua masuk di komponen 2. Item di variabel Y itu semua masuk di komponen 3. Jadi dia dengan secara tegas dan jelas sudah mengelompokkan sesuai dengan variabelnya. Nah, ini tegas gitu. Nah, tidak ada yang overlap gitu. Semuanya semuanya sesuai. Nah, lalu bagaimana dengan yang data Kupang tadi? Nah, kita masukkan data Kupang ya. Kita masukkan data Kupang, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah. Lalu kita pilih faktor, kita pilih yang prinsipal komponen analisis, kita masukkan semua. Ini kita pilih Varimax. Lalu ini juga kita masukkan komponennya, itu ada 3 ya. Karena ada 3 variabel. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Nah, kalau di sini itu tidak tegas, tidak jelas. Nah, kita bisa melihat ada item-item itu yang overlap gitu. Misalnya KT1 ini. KT1 ini dia selain masuk di komponen 1, dia juga masuk di komponen 2. KT6 dia selain masuk di komponen 1, dia juga masuk di komponen 2. Jadi tidak jelas gitu. Nah, ada item-item yang overlap. Nah, ini kan kelihatan jelas. Berbeda dengan yang ini. Berbeda dengan yang data puji. Kalau data puji ini semuanya tegas dan jelas gitu. Misalnya yang item di FA itu semuanya masuk di komponen 1. Item yang di FK semuanya masuk di komponen 2. Item yang Y itu semuanya masuk di komponen 3. Jadi jelas gitu, tegas dan jelas. Kalau yang ini tidak tegas dan jelas kalau ini. Nah, kalau yang ini tidak tegas dan jelas gitu. Amburadul gitu kan. Ada overlap gitu. Ada item itu yang overlap. Dia bisa mengukur untuk komponen 1, bisa mengukur untuk komponen 2. Atau dia bisa mengukur komponen 1, bisa juga mengukur komponen 3. Jadi ini tidak jelas, ada item-item yang overlap gitu. Nah, jadi seperti itu ya cara kita membuktikan bahwa ada item yang overlap. Nah, karena ada overlap seperti ini, itu yang menyebabkan di data Kupang ini ketika kita menguji validitas dan reliabilitasnya ya, itu outer loadingnya bagus tetapi diskriminannya itu tidak bagus. Nah, diskriminannya ini tidak bagus itu karena itu tadi faktornya itu karena ada item-item yang overlap. Oke, jadi saya kira seperti itu saja video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.